Iran telah meluncurkan rudal ke jantung kota Tel Aviv. Ketika malam menyelimuti langit Timur Tengah pada 12 Juni 2025, dunia tak tahu bahwa sebuah babak baru dari sejarah kelam kawasan ini tengah ditulis. Bukan oleh pena diplomat, bukan pula oleh suara damai, tapi oleh deru jet tempur, ledakan rudal dan kepulan asap dari fasilitas yang selama ini dijaga dengan ketat oleh Iran. Pada malam itu, Israel melancarkan salah satu operasi militer paling ambisius dan kontroversial dalam sejarahnya. Dengan nama sandi Operation Rising Lion, serangan udara dalam skala besar diarahkan ke jantung pertahanan dan teknologi nuklir Iran. Dunia terguncang, media internasional membuka siaran darurat. Diplomat dari Washington hingga Moskow bergegas menghubungi satu sama lain. Semua bertanya hal yang sama. Apakah ini awal dari perang besar? Bagian 1, serangan dimulai. Detik-detik mengguncang dunia. Pukul 1.15 dini hari waktu Teheran. Langit malam yang sebelumnya tenang tiba-tiba dipenuhi cahaya kilatan ledakan. Sistem pertahanan udara Iran menyala, tapi tak cukup cepat untuk menahan gelombang rudal yang datang dari arah barat. Targetnya jelas, fasilitas nuklir di Natanz, pusat riset di Khondab, markas pasukan Quds, hingga kompleks yang diduga menjadi tempat tinggal para tokoh penting militer Iran. Menurut laporan militer Israel, lebih dari 100 titik strategis berhasil dihantam dalam waktu kurang dari 45 menit. Dalam operasi tersebut, sejumlah nama besar Iran disebutkan tewas, di antaranya Jenderal Hossein Salami, Mohammad Bagheri, dan bahkan Amir Ali Hajizadeh, tokoh penting dalam program rudal Iran. Tidak hanya itu, 6 ilmuwan nuklir Iran juga dilaporkan tewas. Nama-nama mereka belum dipublikasi resmi, namun berbagai sumber menyebut bahwa mereka merupakan bagian dari tim yang tengah mengembangkan kemampuan pengayaan uranium level tinggi. Bagian 2, pernyataan Netanyahu dan reaksi Israel. Beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil di televisi nasional. Dengan wajah serius, ia menyampaikan pidato pendek, namun sangat tegas, Israel tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman eksistensial. Operasi ini adalah pesan bukan hanya untuk Teheran, tetapi juga untuk dunia. Kami bertindak karena dunia tidak bertindak. Pidato ini sontak memancing reaksi internasional. Ada yang menyebut Netanyahu berani, ada pula yang mengecamnya sebagai pemicu perang regional. Namun bagi Israel, Iran dikhianati 3 kali, bukan oleh musuh, tapi dari dalam, dari atas, dan dari tetangga yang dulu mengaku sahabat. Pengkhianatan pertama, intelijen. Iran mengaku sudah diperingatkan oleh negara sahabat tentang serangan Israel, tapi mereka salah baca. Mereka berpikir serangan akan terjadi setelah perundingan, bukan sebelum. Hasilnya, saat para jenderal dan ilmuwan berkumpul dalam satu gedung, Israel menekan tombol. Pengkhianatan kedua, orang dalam. Dalam 2 jam, rudal menghantam rumah para pejabat penting Iran. Terlalu presisi untuk jadi kebetulan. Dan seperti kisah tragis yang berulang, unit anti-Mossad Iran justru diisi agen Mossad. Pengkhianatan ketiga, wilayah udara. Drone Iran meluncur, rudal ditembakkan, tapi dicegat bukan hanya oleh Iron Dome, melainkan oleh sistem pertahanan milik Yordania, Irak, bahkan negara-negara Arab lain. Sedangkan pesawat Israel, mereka bebas melintas tanpa hambatan. Bukan sekedar operasi militer, ini pembongkaran total jaringan Iran. Dan ketika semua pintu ditutup, hanya satu pertanyaan tersisa, masih adakah kawan sejati Iran di Timur Tengah?